Pemirsa, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025 bisa mengancam perekonomian Indonesia. Hasil kajian dari Center of Economic and Law Studies, Celios mengungkapkan kebijakan ini beresiko menurunkan PDB hingga pengeluaran masyarakat. PPN 12% ini dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025. Di tengah target ambisius dari pemerintahan Prabowo Gibran dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Hasil kajian dari Center of Economic and Law Studies atau Celios menunjukkan bahwa pemberlakuan PPN 12% ini dapat menurunkan produk domestik bruto atau PDB dan juga tingkat konsumsi rumah tangga. Dengan skenario PPN 12%, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut-sebut akan mengalami perlambatan hanya di sekitar 4% saja. Padahal sebelumnya sejumlah lembaga internasional seperti IMF dan juga World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mencapai 5,1%. Lalu siapa saja yang terdampak dengan kenaikan PPN menjadi 12% ini? Yang pertama tentu saja kelompok miskin. Untuk kelompok miskin pengeluaran akan naik 1,2 juta rupiah per tahun. Lalu kemudian juga akan menurunkan kualitas konsumsi mereka. Yang kedua kelompok rentan miskin. Kelompok rentan miskin ini untuk pengeluaran mereka akan naik 1,8 juta rupiah per tahun. Lalu mereka juga akan mengurangi untuk konsumsi barang dan jasa yang penting misalnya seperti pendidikan dan juga asuransi kesehatan. Yang ketiga kelompok menengah. Untuk pengeluaran mereka akan naik 4,2 juta rupiah per tahun. Dan mereka juga akan rentan turun kelas menjadi kelompok miskin. Selain tiga kelompok yang saya sebutkan tadi, kenaikan PPN menjadi 12% juga akan mempengaruhi generasi muda yang baru meniti karir, baru hidup mandiri atau generasi Z atau Gen Z. Dan Gen Z ini pemirsa akan merogoh kocek lebih dalam 1,7 juta rupiah per tahun untuk kebutuhan mereka. Sebut saja misalnya untuk kuota internet, pesan antar makanan, ngopi, lalu kemudian Netflix, tiket bioskop, BBM, bahkan untuk skincare dan juga untuk biaya fashion mereka. Bagi Gen Z, selain naiknya pengeluaran, sulit menabung dan juga sulit berinvestasi, ini juga akan menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti misalnya perceraian dan juga gangguan kesehatan mental atau mental health. Sekarang bolanya ada di tangan pemerintah. Meskipun Kementerian Keuangan mengatakan ini akan tetap diberlakukan per 1 Januari 2025. Namun ada suara lain dari Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan kemungkinan ini akan ditunda. Apakah pemerintah tetap akan lanjut dengan kebijakan ini atau akan melakukan evaluasi? Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Rifki Adi Pradana, Metro TV.